Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain di off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, yang lain tutup dulu ya. Alhamdulillah nih malam ini jamaahnya lebih dari 3.000. Alhamdulillah. Sepindah kembali, mari kita jawab salam dengan kompak. Karena salam itu, menjawab salam hukumnya wajib, ngucap salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Dan salam itu berarti mendoakan ibu-ibu moga-moga selamat kabeh, amin. Jawab si kompak. Itu di off aja, MC di off, MC di off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadi yang sedikit ini, udah mas, matiin aja itu, matiin. Boleh jadi yang sedikit ini justru ganjarane luwih akeh. Amin konon budi. Sebagaimana firman Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah. Boleh jadi yang sedikit itu mampu mengalahkan yang banyak, karena kedumane kapas titik mah kedumane oli ini akeh-akeh ya, kalau wong akeh malah kedumane dibagi-bagine akeh. Insyaallah sing titik ini tadi kata Pak Umar bahwa malaikat sing penting aja Ijroil ya malaikat menurunkan sayapnya. Ana hadisnya soheh kula ma apal, innal malaikata ajniyatahu li talibil ilmi hatta yarji. Malaikat itu menurunkan sayapnya untuk orang-orang yang duduk dalam rangka menuntut ilmu. Hatta yarji, sehingga kita balik. Ngapain malaikat mene? Malaikat ndongakaken wong sing dodok ning pengajian, bekas dodoke sampenku dihitung kabeh pahala ning Gusti Allah. Amin. Bokonge sampenku Bu dihitung kabeh pahala ning Gusti Allah. Amin. Tambah gede bokongnya, tambah gede ganjarannya. Barang bokongnya kasih cilik ya korban suntikan KB. Wis pegel suntik KB nganggo pil-pile beli keling diinung di balangnaning jendela ditotoling ayam, paingan ayamnya beli ngendog-ngendog. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus Bapak Haji Umar dan Bapak Umar. Ada dua Umar malam ini berdampingan duduknya. Ibu Seruat, Bapak Tony Tantoni beserta keluarga, Ananda Hamzah yang di Khitan dan Ananda Lailatul Usna ya. Adilatul Usna. Keluarga besar perwakilan Jamesbon malam ini hadir ya, alhamdulillah ya. Ibu-ibu, para tamu undangan semua yang kita mudah-mudahan berharap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillah. Jare ulama cara kita bersyukur kepada Allah itu macam meloro. Sing pertama paling gampang, paling umum, fahuwal hamdu bil lisan wa ayya'tarifa bi ni'mati minallahi ta'ala. Paling gampang cara kita bersyukur kepada Allah itu mulut kita mengucapkan alhamdulillah. Gampang tak angel? Ngucapna alhamdulillah gampang tak angel? Gampang mengucapkan alhamdulillah dan meyakini
bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita yang hadir di sini. Semoga kita Allah jadikan sebagai umat yang taat, amin, umat yang patuh, amin, umat yang cinta terhadap ajaran Rasulullah Muhammad SAW, dan kita berharap mendapatkan syafaat bukan hanya di akhirat kelak, tapi syafaat pertolongan di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Orang mengira bahwa syafaat Nabi itu cuma di akhirat. Di dunia ini juga ada syafaat Rasulullah. Bahkan rahmatnya Allah tidak akan turun jika Rasulullah Muhammad tidak dilahirkan. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita kudu seneng kelawan lahirnya Kanjeng Nabi, kudu meriah dengan menyambut lahirnya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu adalah keutamaan yang Allah turunkan untuk kita. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita tidak pernah melihat dan tidak pernah berjumpa baik seneng ning Kanjeng Nabi, apa maning lamun sampean wis ndeleng Kanjeng Nabi. Moga-moga insyaallah kempal bareng karo Kanjeng Nabi ning jero surga, amin. Itu yang besar. Dan di dunia ini juga syafaat Rasulullah Muhammad turun dengan diturunkannya rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi itu rahmat untuk seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan, karena pengunjungnya bengikin anak wong 3.000, jadi insya Allah kula ngaji ning kene arep tekang jam loro bengi, kira-kira kuat ta beli. Wong edan ngajian apa? Insya Allah 1,5 jam lah ya, cukup. Besok saya harus ketemu Menteri PUPR di Jakarta jam 9 pagi. Malam saya harus kembali lagi ke Tegal Widara. Lusa saya di Junti Kedokan. Tanggal 7 saya di Kaliwedi. Tanggal 8 pagi saya di Balaraja, Kronjo, Kresek, dekat makamnya, dekat rumahnya Syekh Nawawi Tanara Banten. Ba'da duhur saya ngisi di pesantren Al Jazirah Bintaro. Malamnya saya kembali lagi ke Masjid Besar Bayalangu. Dongakeun kula moga-moga sehat terus, amin. Nah, Tegal Sembadra mah tanggal 18 masih suwe. Sing penting kula mikirin tanggal 7 tanggal 8 ki. Jauh-jauh sekali. Ibu bapak, kula ngomongnya Jawaan bae ya. Karena kula wong Jawa. Bapane kula wong Jawa, wong Cirebon. Kitane ya lahir ning Cirebon. Ibuke kula iku wong Pekandangan. Sedulure akeh wong Tegalurung. Ibu kula iku putune kuwu pertama ning Pekandangan, namanya Kuwu Umar. Nah, ini Umar lagi. Dua adik Kuwu Umar iku namanya Kuwu Kadis, kuwu pertama ning Tegalurung. Tapi kula durung nyambung. Jare Tegal Sembadra gak ke sedulur kula jarene nyambung, ngaku bulta beli. Ibu bapak para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita membahas tentang khitan. Khitan itu manusia yang pertama kali dikhitan di muka bumi ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wis kabeh kiai pasti kapakanda khitan menceritakan Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, kita kenalan dingin ki, siapa sih Ibrahim itu? Sampai-sampai di dalam sholat kita ada bacaan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nang apa Ibrahim digawa-gawa? Ternyata Ibrahim ini ibu bapak disebut dengan Abal Anbiya. Abal Anbiya iku bapak moyangnya para nabi. Semua nabi di dunia ini nasabnya bersumber dari Nabi Ibrahim. Karena ketika zaman Nabi Nuh tertimpa banjir bandang, tidak ada satu manusia pun yang hidup di muka bumi ini, tidak ada. Lalu Nabi Nuh
membuat perahu. Dan orang yang selamat di muka bumi ini adalah orang yang ikut di dalam perahunya Nabi Nuh, termasuk putranya Nabi Nuh. Ada Ham, punya anak namanya Sudan. Sudan itu ke wilayah Afrika. Wong ireng-ireng, anaknya Nabi Nuh namanya Sudan. Ya, lamun sampean mangkat umroh, mangkat haji ketemu karo wong Afrika kah? Kapan nyengir ya singkatan untune bae. Ya, sajennya hitam. Itu dari Ham. Yang ketiga anaknya Nabi Nuh namanya Syam. Syam itu paling ganteng. Ini nasab pilihan yang di dalam dadanya Syam sudah ditanamkan oleh Allah, ada namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itu dikatakan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa Nur Muhammad itu ikut melu lagi kapalnya Nabi Nuh terombang-ambing ombak. Itu karena ada nur cahaya Muhammad. Lalu dititipkan ke dalam dadanya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 4. Kanaan kafir. Anaknya Nabi loh ada yang membangkang. Anak Nabi, anaknya Nabi. Apa maning cuma anaknya wong Tegal Sembadra. Anak Nabi ada yang membangkang. Ustadz, kenapa Allah katakan anak Nabi sebagai orang yang membangkang? Ini sebagai ibrah. Al-Quran itu sebagai contoh untuk kita. Ada kaum yang dihancurkan oleh Allah, ada anak yang membangkang, ada anak yang berbakti. Al-Quran itu lengkap, Bu. Lengkap semua ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu mukjizat terbesar untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sing sering maca Quran apa sing sering maca WA? Wis jawab sing jujur, sering maca Quran atau maca WA? Maca WA, ya benar, cocok, jujur. Pada baik Haji Umar gak mau kon. Baka maca WA deleng TikTok sing awit bengi jam 10 tekang esuk jam 3 kuat apa beli? Kuat, tapi maca Quran tos tempe buka gak wis angob bae. Itu hebatnya Quran, ya. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim iki, Bu, disebut dengan Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi nabi semua bersumber dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini manusia yang pertama kali mendapatkan perintah khitan. Kenapa sampai kanjeng Nabi Ibrahim gelem ngelakoni kemaluannya dipotong? Karena Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang cintanya kepada Allah tidak ada bandingnya dengan cinta kepada dirinya. Cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah tidak bisa dibandingkan dengan cinta kepada anaknya. Cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah tidak bisa dibandingkan dengan cinta Nabi Allah Ibrahim kepada istrinya. Maka jika kita bicara cinta, nggak mungkin orang itu akan mengatakan cinta kecuali dia pasti diuji oleh yang dicintainya. Betul? Kita ngaku cinta kepada Allah, tidak Allah diam saja, tidak. Karena jari hadisnya, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Lamun Gusti Allah ku demen maring hambane, maka Allah uji. Maka sampean sing lagi diuji ning Gusti Allah, ya, ujian kematian, ujian ditinggal laki, ujian anaknya susah diatur, itu ujian semua. Allah nguji kita kalau kita cinta kepada Allah atau tidak, Allah uji. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim berkata, ya Rabb, bahwa cintaku kepadamu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan cintaku kepada yang lain, maka Allah uji kanjeng Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid. La ilallah. Qala la yanalu ahdid zalimin. Apal beli Quran nih, Bu? Bu, paling tidak kita membaca Quran itu sehari paling tidak 5 kali, ya. Di dalam sholat kita baca, di dalam sholat kita baca Quran. Selain itu ya bakata sembahyang duha ya maca Quran, dikebet, dibuka. Bisa beli kira-kira maca Quran ya?
bakal beli bisa belajar nih Ustaz. Orang apa-apa tua-tua gak beli apa-apa. Ustaz ya ulama wis tua pengen belajar ngaji gak isin. Apa sih mbok isine? Kula mah beli bisa ngomong ngalamin, bisa ngalamin ora apa-apa. Ngaji baik. Daripada beli ngalamin ngaji, bagian ngalamin sing penting ngaji. Sing penting judulnya ngaji. Kudu ngaji, wajib ngaji. Karena Al-Qur'an itu memberikan syafaat untuk kita. Bukan syafaat di dunia saja, tapi Al-Qur'an memberikan syafaat fid dunya wal akhirah. Ibu bapak, Ibrahim diuji oleh Allah ketika berkata dirinya sebagai orang yang paling cinta kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Apa ujian Nabi Allah Ibrahim? Ujian para nabi itu paling berat dibandingkan ujian kita. Satu, Nabi Ibrahim kongkon ngetok kemaluannya. Ini khitan yang pertama. Coba betapa susah payah zaman bengen Nabi Ibrahim sunat. Zaman kian ponakan kula sunat itu tidak pakai metode potong, diwalik terus dilas. Ini kan usana durung. Dilas. Diwalik terus dilas. Ya, anak sing takon sah biasa. Yang penting judulnya si khulfah, kulub itu bahasa Arabnya khulfah namanya, tidak menutupi tempat jalan keluarnya air kencing. Itu jadi penyakit. Karena apa yang dilakukan oleh para nabi dan perintah Allah pasti itu baik, pasti baik. Apa yang diperintah oleh Allah pasti baik untuk kita. Dan apa yang dilarang oleh Allah pasti tidak baik, pasti merusak kita. Ibu bapak, Nabi Ibrahim kembali lagi, cintanya kepada Allah luar biasa. Maka kanjeng Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Khalilullah itu berasal dari kata takhalli. Takhalli bermakna seorang nabi yang cintanya kepada Allah luar biasa. Cintanya tidak ada bandingnya. Di dalam dada Nabi Ibrahim ada Allah, untuk Allah. Di dalam tulangnya ada Allah, di dalam dadanya ada Allah, di dalam semua jiwa raga Nabi Ibrahim yang ada hanya cintanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, sampean cinta beli maring Allah, cinta tak beli? Jawab sing kompak, cinta beli maring Allah. Ning duit, cinta rumah bagus, motor bagus, mobil bagus, cinta. Kita cintanya semua cinta. Bahkan seringkali kecintaan kita terhadap urusan dunia, seringkali kecintaan kita kepada anak mampu mengalahkan cinta kita maring Allah. Benar? Wis jujur baik. Wis contoh lah. Sampean lagi ngitung duit 100 juta ngalami. Insya Allah balik pengajian ki sampean oli ganjaran, oli rezeki ngitung duit 100. Amin. Ya embu 100 apa? Sampean lagi ngitung duit 100 juta. Punten maaf. Suara adzan berkumandang di masjid di musola, hayya ala sholah, boxing lagi ngitung duit 100 juta. Ana suara adzan berkumandang, jawab sing jujur, terus ngitung duit, tas sembayang dikit. Bener ngonon ya? Jujur kok, beli ning Cirebon, beli ning Tegal Sembadra, beli ning Jakarta, pada baik. Saya ndak temen, adzan mah pegawainya ustad. Madar ustad bakal beli adzan malah kepegawaiannya. Aja sembarangan, bu. Marbot masjid itu manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia paling mulia. Anak marbot masjid anak. Nah, saya punya program di Jakarta menghajikan marbot masjid. Karena marbot masjid itu sampai Nabi Zakaria, Imron itu nabi, bahkan namanya dijadikan sebagai nama surah di dalam Al-Quran. Jaluk maring Allah dua anak, jaluk pengen anaknya dadi marbot masjid. Coba ini kayaknya dadi marbot masjid surung-surungan Surabaya aja. Padahal manusia yang paling mulia marbot masjid. Kemuliaannya bagaimana? Kanjeng Nabi sampai sholat langsung di atas kuburan marbot masjid. Coba, satu ketika kanjeng Nabi pernah sholat di Masjid Nabawi itu, tiba-tiba masjidnya kotor. Begitu masjidnya kotor, kanjeng Nabi takon, marbotnya mandi? Mati ya Rasulullah. Mati? Kapan mati nih? Wis oli seminggu. Ya Allah, sila kasih mai kabar nih kita. Apa jare sing saja nih? Ya tibang marbot masjid. Cewot kanjeng Nabi. Sembarangan di kuburannya. Di parani kuburan ini kanjeng Nabi sholat di atas kuburan marbot masjid.
Di marbot masjid Kanjeng Nabi sholat di atas Allahu Akbar, sholat jenazah di atas kuburan marbot masjid. Maka sejak itulah boleh kita sholat jenazah ning dhuwur kuburan. Saking apa disolatin ning Kanjeng Nabi, saking mulyane marbot masjid. Hidup marbot. Oh Mang Agus ya, aja sembarangan, tenang bebu. Rezeki ini tidak hanya di dunia, tegang akhirat. Kotak dongakeun mudah-mudahan gelis mangkat haji, amin. Minimal umroh lah, minimal umroh lah. Itu program saya di Jakarta, ya. Untuk menghajikan marbot masjid. Itu manusia yang tulus, ikhlas tuh, luar biasa. Ibu bapak para kiai, tegang apa mau kayak? Lagi ngitung duit 100 juta, suara adzan berkumandang, terus ngitung duit, tas bayang dikit, ngitung duit, enda temen adzan pegawaiane marbot. Tapi sampai lagi ngitung duit 100 juta, maaf punten, wetenge mules kebelet ngising. Kaya. Wetenge mules kebelet ngising, lagi ngitung duit 100 juta, terus ngitung duit tang ngising dikit. Ngising dikit, kalah suara marbot nangising. Kalah kena ngising. Makanya perkara ngising iku perkara paling terhormat. Lagi ngadep sama bae, ngadep ku, ngadep camat, ngadep bupati, wetenge mulus ditinggal. Aja maning lagi ngadep RT, lagi kelonan karo lakine, wetenge mulus kebelet ngising, das laki dipelangkai bae. Medi jebok anu jeung ngising. Bener mangkonan bener ya. Makanya perkara ngising itu perkara paling terhormat. Kapan nibanding dalan, maaf siarannya tai terhormat, lakas sing wadeng ejek. Cok, begitu dibapluk, ayo minggir ada bucakun. Lamun terpasang ngedek ya langsung diiklang sebelah. Maka ada kapa ana wong gila hormat persis, tai persis. Kanjeng Nabi Ibrahim cintanya hanya untuk Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cintanya sudah masuk ke dalam relung-relung hatinya. Lamun bocah enom zaman sekian cintanya sudah hebat mendarah daging, pasti ngomongnya mengkenen. Hanya ya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api. Api cemburu, api curiga, api kerinduan yang membara. Oh angin. Sing beli apal timbang mengagus baik. Cintanya mendarah daging hanya untuk Allah. Maka Allah uji Nabiullah Ibrahim. Ya Ibrahim, potong putramu Ismail, dilakoni. Hai Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di sebuah tempat yang tandus kering kerontang, dilakoni oleh Nabiullah Ibrahim. Hai Ibrahim, potong kemaluanmu bil kudum, di sebuah tempat namanya Kudum. Kanjeng Nabi Ibrahim, banyak yang berkata pelaksanaan khitannya lebih dari 40 dina, 40 hari. Cekris maning lara engkau maning, cekris maning lara engkau maning, selama 40 hari. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim diikuti syariatnya. Yang dilakukan Nabi Ibrahim, yang dilakukan istrinya menjadi syiar-syiar Allah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Haji Nabi Ibrahim, Safa Marwa lari sa'i istrinya. Keluar air mata Zam-Zam itu dari kaki Ismail. Itu anittabi millata Ibrahim hanifa, bahwa kita mengikut kepada ajaran Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad melu maring ajaran Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Wis jam pira ki?
Sampai jam berapa, Bu? Jam loro kuat. Ya wis, teman menang kene ya, kita mah balik. Dari ini kita mau pengangguran apa ya? Ibu bapak, maka yang pertama kali khitan dan orang yang dikhitan saat ini syariatnya mengikut kepada kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka kanjeng Nabi Ibrahim ini ketika berdoa bermohon kepada Allah, doanya Rabbi habli minas solihin, semono kanjeng Nabi taat cintanya hanya untuk Allah. Dongane kanjeng Nabi Ibrahim jaluk kira-kira, ya Rabb kita tak lakoni makanan ki, kita gelem beli mangan, kita gelem ninggalakan anaknya kita gelem dipotong kemaluannya, kita gelem sunat, saya rela melakukan apapun demi engkau ya Rabb. Tapi kita jaluk maring sampean ya Rabb, kita jaluk mung kira-kira anak keturunan kita pada dadi anak soleh, amin. Maka moga-moga ananda Hamzah ini yang dikhitan Allah jadikan sebagai anak yang soleh, amin. Muncul pertanyaan, kenapa kanjeng Nabi Ibrahim mung pengen dua anak soleh? Beli pengen umah tah sing gedong tah sawah sing amba tah mobil yang bagus, tidak, itu mah kecil kata Nabi Ibrahim. Itu urusan dunia, dunia kapak kita mati digawa tabalik aja maning mobil bagus, umah bagus, rabi lagi ayu-ayune, lakine mati, rabine gelem melu tabalik, kawin maning dikawin tanggane. Mana kesetiaan, bohong, betul. Ngomong janji setia sehidup semati, lagi ngerayu mah ngomongnya wani sumpah demi Tuhan kula demening, apal nembang mah, senajan akeh rintangan wis pasti tekrunjang, pret. Ngomong sehidup semati, laki dia mati, apa rabine gelem melu? Beli paling melu tekang kuburan, gak bari ngedek-ngedek lakine ke kuburan, lakine ku bari ngomongnya kasing betah ya Kang ya. Putus kesetiaan, anak jadi yatim, istri jadi rangda, betul. Maka Nabi Ibrahim mintanya hanya pengen punya anak soleh. Mengapa? Sebab amalan anak soleh kita tidak mungkin hidup di surga dewekan. Kita iki menungsa punya sifat sosial, tidak mungkin kita hidup di surga dewekan. Pengen urip ning surga ning akhirat kelak kumpul bareng karo anak, kumpul bareng karo putu, kumpul bareng karo jamaaki. Engkau besok ning surga ketemu kabeh, amin. Anta ma'aman ahbabta, engkau bergantung kepada siapa engkau cinta ketika engkau hidup. Sampean dodok ning kene minta kepada Allah, ya Rabb aja mung di dunia baik kita bisa kumpul karo ulama kiai, kumpulkan kami nanti kelak di dalam surgamu, amin ya Rabbal. Maka Nabi Ibrahim tahu bahwa kehidupan dunia ini tidak abadi, kehidupan dunia ini hanya sementara. Kita pasti mati, cepat atau lambat kita pasti meninggal dunia. Lalu apa yang kita bisa harapkan jikalau kita tidak memiliki keturunan soleh yang mampu meneruskan perjuangan para nabi, perjuangan ilmunya para nabi, yang menjaga kedaulatan negara, yang menjaga keamanan di dunia ini, kalau bukan dari anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Kenapa Nabi Ibrahim bung pengen dua anak soleh? Karena lamun kita dua anak soleh, maaf, bagian wong tuane penjahat sekalipun, bagian wong tuane tukang nabung maksiat, bagian wong tuane tukang gawe dosa, orang tuanya pelaku maksiat, tukang gawe dosa, tapi anaknya jadi anak soleh, anaknya dikumpulkan dengan anak-anak soleh, maka insya Allah wong tuane selamat dunia wal akhirah. Kula pernah tekalah, kula titik-titik cerita. Saya pernah datang ke kuburan Nabi Musa. Nabi Musa dikubur di wilayah Tel Aviv di Palestina. Uru beli Palestina, Bu. Balongan rada ngalor mana? Karena Palestina. Palestina itu negaranya para nabi.
Nabi Sulaiman dikubur ning Palestina. Kula sampai manjing ning kuburan Nabi Sulaiman, sampai kulang megang ranjangnya Nabi Sulaiman. Bahkan kelambu Nabi Sulaiman tak cium ning kula. Insyaallah kuburan Nabi Sulaiman ning kana sepi bu lah wong-wong. Ya kula nyerobos we manjing. Ya Allah, kuburan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu raja sekaligus rasul. Dikenal raja penguasa dunia. Ada 4 raja penguasa dunia, yang 2 kafir, yang 2 muslim. Yang 2 Sulaiman alaihissalam disebut dengan King of Solomon. Yang satunya lagi namanya Raja Iskandar Zulkarnain, itu penguasa dunia. Sing kafir loro. Yang pertama namanya Raja Namrud, sing matine gara-gara dianjingin dase kelawan lamuk. Raja ngaku Tuhan, matine kena gara-gara lamuk. Gara-gara lamuk memanjing ning kupinge, ning cungure, pleng, lamuknya beliau hilang, ada di otaknya, sampai endasnya digendor-gendorakan, mati gara-gara lamuk. Ngaku Tuhan. Gara-gara lamuk modar ngaku Tuhan. Yang kedua namanya Raja Iram, kerajaan Iram. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kerajaan Iram ini arane rajanya Shiddad bin Ad. Shiddad bin Ad ini raja penguasa dunia. Saking hebatnya raja penguasa dunia bu Shiddad iki, bahkan Nabi Sulaiman rabine 700 raja rabine 700. Buka dalam tafsir. Nabi Sulaiman rabine 700 lamun ditambah karo budak 1000. Hebatnya Nabi Sulaiman 700 rabine sewengi mampu digilir kabeh. Jare nginung jamune sudi mampir jare. Raja Shiddad bin Ad penguasa dunia iku rabine 4.000. Anak wadone 6.000. Lamun rabine 4.000 sing tak pikiri dudu apa-apane kapan nganggo celanae. Ya 4.000 kapan nganggo celana durung munggah melorot man. 4.000 apa beli darani lato-latone waduh. Tapi itu sejarah, yang ada di dalam Al-Quran. Shiddad bin Ad, Kanjeng Nabi teka wong lanang dibatas rabine maksimal 4, beli kena lebih dari 4. Kanjeng Nabi Muhammad lah istrinya lebih dari 12, ada yang bilang 13, ada yang bilang 11. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad rabine kudu ake? Jawabannya nanti kita bahas di lain waktu dan yang kesempatan. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya datang ke kubur Nabi Musa. Wis tekan jam 10 ya Bu ya. Tadi jam 9 saya naik. Saya bakal ceramah ning TV One iku Bu, ning Damai Indonesiaku. Waktunya hanya 8 menit. 8 menit. Dengan tanya jawab hanya 2 menit, doa 1 menit. Kalau di iNews TV waktu saya hanya 13 menit. Yang lama itu di TV One tapi tausiah subuh pagi. Waktunya selawe menit. Subuh jam 4. Siapa sing ndeleng? Assalamualaikum Nusantara itu jam 4 sampai dengan jam 4.25. El Sinta TV itu waktunya 20 menit. Itu kemarin saya hadir di El Sinta TV, tayang di siang menjelang maghrib sama menjelang waktu subuh. Kalau Trans 7 paling suwe 7 menit. Saya insert di wawancara. RCTI di acara Barista, berita selebrita ternama. Saya mengomentari soal Della Puspita yang dianggap pelakor. Beli Della Puspita kawin karo wongnya ternyata masih duwe rabi, wis pegatan tapi surat talaknya belum turun, surat cerainya belum turun. Della Puspita dianggap pelakor. Takon yang kita kiai, ana beli pelakor laka. Kalau di Islam ada pelakor, maka rabine Kanjeng Nabi selain Khadijah itu pelakor kabeh. Kalau di dalam Islam ada pelakor, maka rabine Nabi Ibrahim yang namanya Hajar juga pelakor. Karena Nabi Ibrahim rabine telu. Pertama namanya Siti Sarah, dari Sarah 2 anak Nabi Ishak 2 rabi arane la ilallah. Ada sing nguru rabine Nabi Ishak. Lamun beli urus sampean aja pura-pura pinter belah. Jawabnya rabine Nabi Ishak Ustad arane Bu Ishak konon. Rabine Nabi Ishak arane Bu Ishak karena rabine RT dibeluk Bu RT. Rabine kuwu Bu kuwu, rabine tukang urut Bu urut. Ishak punya anak Yakub, Yakub jadi nabi. Nabi Yakub punya anak 12.
Salah satunya jadi nabi, nabi sing ganteng arane siapa? Yusuf. Apakah kita tidak pernah terpikir dalam benak kita, Yusuf itu jadi nabi setelah dibuang ning kakange. Kan ketika Kanjeng Nabi Muhammad ngeluh, ya Rob, mengapa yang menjadi musuh aku di dalam aku berjuang untuk agamamu? Kenapa musuhnya kita ki mamange kita dewek? Allah turunkan surat Yusuf, kata Allah, ya Muhammad, engkau baru Abu Lahab, Abu Jahal, mamange sing jadi musuh. Yusuf lo kakang kandungnya dewek. Yang membawa Yusuf seakan-akan dimakan oleh serigala. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu diambil oleh seorang saudagar namanya Ismail, dibawa ke Mesir, dijual di Mesir, Bu. Dijual. Betapa tidak sedih. Sampai Yusuf nangis, ya Rob, mengapa aku sampai seperti ini? Dijual, ditonton, di deng-deng. Nah, tuh siapa yang mau? Budak. Dibeli oleh Kitfir namanya, Kitfir dua rabi namanya Zuleha. Zuleha demen ning Yusuf. Yusuf Melayu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, lari, yang ditarik sobek sampai Yusuf manjing penjara. Nabi itu. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sudah diprediksi oleh Waraqah bin Naufal. Bu, Kanjeng Nabi Muhammad itu dipilihkan seorang istri, maka Kanjeng Nabi Muhammad bisa dan mampu berjuang dalam rangka menyebarkan ajaran agama Allah itu karena didukung dan dibackingi oleh istrinya namanya Khadijah. Lagi durung dikawin Kanjeng Nabi, Khadijah iki wanita rangda sugih, rangda pindo. Jarane tinggal sembadran narang daping 5 kedingane ya. Janda 2 kali dipilih oleh Allah yang membackingi perjuangan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi berkhulwah ke Gua Hira, melihat kejahilian kota Mekah, Kanjeng Nabi naik ke Gua Hira. Untuk apa? Mendekat kepada Allah. Perilaku Kanjeng Nabi Muhammad, Bu. Sejarah Kanjeng Nabi Muhammad, perilaku Kanjeng Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebelum jadi nabi atau setelah jadi diutus jadi rasul, itu adalah perilaku pengajaran untuk kita wong Tegal Sembadra. Muncul pertanyaan, ngapain Kanjeng Nabi naik ke Gua Hira? Karena Kanjeng Nabi Muhammad seakan-akan tidak sanggup melihat kejahilian, kebodohan, kebobrokan akhlak manusia waktu itu di Mekah. Awan begi makanan bae, main glodak-glodak balangna sing kuclak, sing adu jago. Bengen zaman jahiliyah, sing minum minuman keras, sing bunuh, sing perang, geng motor, tekakin masih akeh. Ketika Rasulullah Muhammad melihat kejahilian masyarakat di Mekah, Kanjeng Nabi naik ke Gua Hira. Kita gah lamun dua masalah urusan dunia tukar karo laki seakan-akan us beli sanggup maning, ayo munggah maring Allah. Dengan cara apa? Sujud kita kepada Allah itu sama dengan kita berbisik ke bumi didengar oleh Allah. Bukankah orang yang sedang salat itu naik sedang berhadap-hadapan dengan Allah? Sok jaluk maring Allah, ngobrol. Oi, sujud dua masalah gawe status. Aduh, jelaknya kita jauh balik-balik temen. Jangan bikin status dilihat orang. Dua masalah, manjing musola, manjing masjid, sujud jaluk baring Allah. Ustad, kalau pengen dua motor Ustad, sujud baring Allah, angkat tangan. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha ghani, maha kaya. Pengen dua motor Ustad, jaluk baring Allah. Beli bisa dongane nganggo bahasa Tegal Sembadra. Pribadi Ustad, angkat tangan. Allahumma inna nas'alukal honda ya Allah, wa Yamaha ya Allah, wa Mio ya Allah. Pengen nama Nmax ya Allah. Lamun anaknya PCX beli apa ya Allah. Lamun lah kayak Suprapit rada butut beli apa ya Allah. Pengen jaluk mobil, angkat tangan. Allahumma inna nas'alukal Innova ya Allah, wa Avanza ya Allah, wa Xenia ya Rob. Lamun lah kayak kijang bak butut beli apa ya Allah. Pengen nama Pajero ya Allah, oli Pajero panas jaba. Lumayan Pajero gaya Bu ya. Sing durung pada laku payu laki bengi tangi
gecaki tasbih iku maknane mentas kabeh-kabeh. Priwen jampine Ustaz durung payu laki gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Laki Allah, laki Allah, laki Allah. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, dalam sanubari kita. Allah ngerti, sok jaluk. Semua permintaan kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua masalah, suami karo istri tukar bae pisah ranjang boleh. Ya. Anu je Pak Ustad, kita ku dua laki Ustad, tapi lakine kita ku mesrane lagi pengantin anyar bae. Barangkin anak 5 sejan lagi pengantin anyar nembang ya ke kosi mesra. Kita sikile kesandung, aduh nok hati-hati, awas bukat melecah. 5 tahun mau kesandungnya mbak tani sira mende semono waktu gedene beli katon tabrak baik dasar awak bolem pengen mak kita masih langsing ku dipuja-puja baik pengantin anyar makula digeceki tangane bari nembang andaikan matahari terbit dari barat tak akan goyah cintaku kepadamu. Pengantin anyar cewek maning digecek maning apapun yang terjadi aku tak peduli rela ku mati demi dirimu Karmi. Pengantin anyar nembangnya enak alhamdulillah wis oli 5 tahun anaknya oli 5 wetangnya pada burak ake belange ya Allah awak mau naik kurus awak langsingkin mobrok nang suntikan kabeh diomong awak lemu temen je lamun diomong mengkonon kasih gawe lemu sampean mas kita awak bagus-bagus sampean nganak nitip ning kita nitip rongon metune 3 kilo beli burak si hindi wetenge ping 5 3 kilo ping 5 15 kilo meteng Masya Allah diwadani senak-enak begitu anak kula wis 5 aja Pak Ustad kula sampai sebel dewek dalam lakine kita kok ora iya ora kita nafsu bari bebasu nembang gak tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu tak mampu lagi diriku pasrah jare laki ini lagi apa ngisrek be berendam bangku walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu tarik sis wis 5 menit maning Marian bari ora apa-apa ya Ibu bapak jangan dimuliakan oleh Allah. Ketika punya masalah dengan urusan dunia, Kanjeng Nabi naik ke langit. Maka Allah berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langit itu ada jatah untuk kita. Apa? Surga. Kita bisa berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tu'adun serta apa yang dijanjikan oleh Allah setiap amalan-amalan baik kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Kanjeng Nabi naik ke Gua Hira bertemu malaikat Jibril. Ketika bertemu malaikat Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad balik mengumah baring gebeg awake gemeter ngomong ning rabine Khadijah rangdak ibu Khadijah ibu eman pisan ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngomong zammiluni selimuti kita ya Khadijah, selimuti kita Khadijah. Diselimuti ning Siti Khadijah, sikile Kanjeng Nabi dipejeti. Ibu-ibu elok pli menjeti sikile laki nek. Kita njaluk pejet belok mejet rabine kita. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad seringkali tidur pupue Khadijah, sering nganggo tempat turu Kanjeng Nabi. Ibu-ibu pernah laki neneng pupue? Giapa anak usaha kaisin. Ibu bapak
Nabi Musa, nabi yang bisa berkalam-kalam dengan Allah, dikubur di wilayah Tel Aviv. Nabi Musa itu ketika menyelamatkan kelompok Bani Israel, Nabi Musa ngomong, apa ngomongnya? Wahai Musa, apakah kau adalah orang yang paling pandai di dunia ini? Ingat, Nabi Musa ditakoni ning kaume, ya Musa, apakah engkau paling pandai di dunia ini? Ditegur oleh Allah. Kanjeng Nabi Musa ditegur oleh Allah ketika berkata, aku orang paling pandai di dunia ini. Kanjeng Nabi Musa ngerasa ilmunya paling hebat, ditegur oleh Allah, apa maning wong Tegal Sembadra sing mondok 3 tahun ngaku jadi kiai. Nggak boleh sombong. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita ceramah kapal tambah bengi tambah makanya tambah nafsu, Bu. Durung mangan soalnya, Bu.